Halo semua, saya Cirilo dari Nilavala dengan NRP 517251048. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan program regresi linear sama seperti sebelumnya. Hanya saja, kali ini saya akan menggunakan suatu data real, data khususnya terkait data science. Nah, di sini saya akan di video sebelumnya saya juga pernah membuat program regresi linear ya teman-teman. Hanya saja itu adalah sampelnya untuk nilai X dan Y. Sekarang saya akan mengambil untuk yang lainnya teman-teman. Itu dari data asli yang benar-benar nyata itu tentang data science. Dan kali ini saya mengambilnya dari sini teman-teman, dari data NASA, National Aeronautics and Space Administration. Saya mau mengambil terkait dengan ozon, konsentrasi ozon. Tapi lebih spesifiknya saya ingin melihat uh, distribusi data lubang lubang ozon hole area. Nah itu saya mau coba ambil data dari tahun 2000 sampai 2025. Nah untuk area selatan ya teman-teman. Ini untuk bulan bumi utara, bumi utara, ini bumi selatan. Nah, saya akan mengambil dari bumi selatan untuk lubang lubang ozon, luasan lubang ozon. Ini saya mau mengambil data dari 2000 mana ya? Tahun 2000 sampai 2025. Nah, ini saya akan ambil ya teman-teman. Ini dia, saya sudah ambil di sini, saya di screenshot tadi. Oke, kalau begitu kita akan membuat programnya. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita akan membuat regresi linear ya teman-teman dari distribusi data ini. Kita akan mencari garis fit yang cocok untuk menggambarkan seperti apa sih tren dari perluasan lubang ozon ini. Apakah dia naik atau turun? Nah, itu kalau kasusnya ya itu bisa dimodelkan dalam bentuk D sama dengan GM. Dan untuk mencari itu solusinya adalah si M ini sendiri itu adalah G transpose G diinversikan G transpose kali D. Untuk penjelasannya ada di video sebelum teman-teman. Tapi kali ini kita akan olah data ini. Begitu langsung saja. Seperti biasa kita ada beberapa step ya teman-teman. Step pertama itu kita harus import library. Nah, sama seperti di video sebelumnya itu kita mau menginput library. Library apa aja yang digunakan? Yang pertama itu adalah NumPy. NumPy itu adalah untuk memanipulasi matriks. Yang dimana kan ini perhitungannya banyak teman-teman. Sehingga ini saya ambil datanya di tahun sebagai X, variable X, dan juga konsentrasi lubang ozonnya sebagai Y. Nah, di sini nanti kan banyak nih, jadi nggak mungkin kita hitung secara manual. Kita harus menggunakan matriks dan iterasi. Nah, sekarang import NumPy, SNP, terus kita akan import pandas untuk manipulasi tabel data. Pandas SPD, dan yang terakhir itu kita perlu import matplotlib, pyplot ya, pyplot. SPLT itu adalah library yang digunakan untuk membuat suatu visual ataupun grafik gitu semacamnya. Oke, sekarang lanjut di step kedua. Nah, step kedua ini kita akan coba input data dulu, dan kita akan input data. Input data. Nah, untuk menginput dan input data ini kan banyak sekali. Oke, kita akan coba dulu ya data. Nah, untuk datanya itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu kita ambil di mana nilai X itu adalah variabel yang independen ya teman-teman. Jadi nggak dipengaruhi atau variabel bebas. Nah, itu saya ambil sebagai tahun ya, tahun 2000 sampai 2025. Nah, terus data Y-nya gimana? Data Y-nya ini, yaitu variabel yang dependen, yang dipengaruhi oleh variabel X. Kita akan mengacak bagaimana sebarannya sih dari tahun 2000 sampai 2025. Nah, kan ini banyak ya. Coba aku besar dulu. Seret. Ini banyak. Saya akan coba screenshot aja. Langsung input ya.
Jadi kalau agak input satu-satunya agak lama. Jadi saya akan coba begini, kita copy, kita isi, jangan lupa faktor risiko. Nah, ini koma 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, wis tahun lahir. Terus 2009, 11, 12, aduh, lumayan banyak ya. Oke, oke, dari tahun 2000 sampai 2025. 2019, terus lanjut ke, aduh, lumayan banyak ya. Oke, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Oke, oke, sudah. Untuk tanda kurung siku, cek dulu pada yang salah. Oke, oke. Sekarang lanjut ya teman-teman. Untuk nilai Y, sorry, nilai Y, oke, sama seperti yang tadi kurung siku. Nah, ini kita ambil screenshot-nya. Set. Nah, ini, nah, ini koma, ini koma, ini koma, ini koma, sebut aja. Oke, oke, ini sudah, terus kurung, terus kurung ke awal. Oke, ini kita ganti dulu ya, regresi linear, eh, data, lubang, luas, lubang, bosan. Oke, beri tanda di sini harusnya. 2020, sorry, ini 2000 sampai 2025. Oke, ini di sini aman, aman. Terus ini data ya. Kita pakai eh, library pandas. Terus cara untuk mengubah data ini menjadi dalam bentuk tabel. Jadi di sini sintaksnya adalah data sama dengan pd dot data print terus data. Terus kita print datanya. Set. Oke, jadi seperti ini teman-teman, yang mirip ya yang ini tadi. Ini nilai X, nilai Y. Atau enggak deh. Eh, oke, tidak masalah. Nanti kita ingat ya, untuk nilai X itu sendiri adalah, kita beri keterangan dulu di sini. Nilai X sama dengan itu tahun. Terus, oh,
nilai Y itu kita beri luas lubang ozon. Ini dalam juta kilometer atau miliar lah, miliar kilometer kuadrat. Oke. Nah, seterusnya apa? Setelah kita melaksanakan ini, kita lanjut ke step. Kita akan coba lanjut ke plotnya. Untuk memplotnya itu sendiri, itu kita bisa pakai ini ya, data. Itu datanya kita plot, datanya kita plot. Terus tentukannya sama seperti sebelumnya tuh scatter ya. Scatter untuk X-nya itu kita ambil sebagai nilai X, terus Y sebagai nilai Y, terus untuk warnanya sendiri, kali ini kita pakai merah aja, red, ini ada yang salah nih. Oke, color, red, seterusnya itu kita akan pakai marker, harusnya kalau teks itu ada kutip satu ya. Marker, itu kita buat square untuk tandanya. Oke, ini teman, coba dulu plot. Oke, nah, sebenarnya seperti ini ya, wow, lumayan banyak. Oke, kita lanjutkan ke sini. Kita isi hiasannya dulu, riasannya. Biar itu kita pasang title. Itu data, satu data, lubang, bang, bang ozon, sorry, luas lubang ozon per tahun. Oke, terus untuk font size-nya, ukuran huruf kita beri aja 14. Terus untuk font width, bentuk hurufnya, apa ya? Lebar hurufnya ya. Oke, font width itu kita buat ya, artinya ditebalkan. Coba dulu ke error. Oh ya, ini complete input harusnya ini. Oke, udah muncul. Terus plt dot x label ya. Kita beri x label. Lalu kita ambil sebagai eh, tahun. Terus untuk font size-nya ini bisa kita cuma dari sini ya. Font size-nya saya mau 12. Oke. Ini untuk nilai Y label. Y labelnya adalah luas lubang ozon. Ini juta kilometer atau miliar lah, miliar kilometer kuadrat. Oke, sama ya. Nah, seperti ini. Huruf kecil aja deh. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke step ketiga. Step 3 kita ngapain? Kita mengkonversi data ke bentuk array. Konversi data bentuk array. Nah, cara melakukannya itu ya sama seperti awal ya. Kita ambil nilai X, input array, terus ambil datanya ya, data X yang ini, data, terus kurang data, terus ini kurang nilai, ini harusnya untuk satu ya, nilai X,
Terus kita akan untuk reshape-nya, reshape bentuknya nanti sama seperti sebelumnya tuh min 1,1. Ini untuk ukurannya ya. Matrix ukuran n dari 1. Sama juga Y. Ini harusnya nilai Y ya. Y, oke, reshape sama. Terus kita print ya. Print formatnya itu ini X, mana X kan? X sama dengan X, ini double. Ini sama juga ya, yang Y, ini harus ini. Oke, sudah muncul seperti ini kira-kira. Nah, setelah kita mengkonversi data, sekarang data data ini tabel ke bentuk array. Kita lanjut ke step keempat. Step keempat, kita ngapain? Kita mau mengenerate atau membuat vektor data dan matriks kernel atau G ya, G yang sepertinya sebelumnya. Di video juga sebelum juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk pertama-tama kita perlu mendefinisikannya seperti sebelum juga. Definisikan D itu parameter model ya teman-teman. Nah, kalau di sini parameter modelnya itu si Y ya, yang ini. Si lubang ozon, si luas lubang ozonnya tadi. Kemudian untuk G ya, matriks G-nya. Nah, caranya itu yang pertama D ya. Kita Y itu kita ambil dari Y. D itu adalah Y ya teman-teman. Berarti D sama dengan Y, copy. Kita mengcopy data Y. Terus kita ambil banyak data, data ya. Data itu adalah sepanjang line ini. Ini, nah, ini kira-kira 0 sampai 25. Berarti kira-kira 26 ya. Di len sepanjang CD ini. CD atau Y yang ini. Oke. Banyak data dalam data Y. Oke. Kemudian n parameter. Untuk n parameter yang sama teman-teman. Untuk n parameternya itu 2. Kenapa 2? Karena kita tahu kalau persamaan Y sama dengan persamaan linear itu Y sama dengan AX plus B. Atau A plus BX lah. Di mana A ini adalah intercept. Intercept itu apa? Itu adalah titik potong salur sembunyi ya. Kemudian untuk si B itu adalah slope atau dalam kata lain itu kemiringan. Oke. Karena itulah parameternya 2. Sehingga di sini adalah parameter slope. Di sini slope dan intercept. Oke. Setelah kita definisikan itu, sekarang kita definisikan matriks kernel atau G ya. Nah, itu caranya adalah kita definisikan dulu G yang dimana NP zeros, terus itu NP zeros-nya itu terhadap n data, banyak data yang diambil dari sini, itu dan juga n parameter, terus oke. Nah, kan di sini ada banyak data, berarti ini akan pasti membutuhkan perulangan ya teman-teman. Sehingga kita akan pakai iterasi atau perulangan for. Oke, iterasi for I in range kita ambil sepanjang n data ya, n underscore data. Terus itu adalah G. Yang pertama itu adalah G yang
itu yang kolom pertama itu dari I. Oh, ini berarti 0 itu adalah di kolom pertama. Terus itu sama dengan X, itu adalah data X, I. Terus J, sekarang di kolom kedua itu I, koma 1 ya. Koma 1 dengan 1. Oke. Kemudian kita akan coba print dulu. Print, formatnya seperti biasa tadi. Ini kita ambil D, D sama dengan X. Oh, ini D ya. Terus ini G dan juga G. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Wow, rumit juga. Oke. Setelah itu kita lanjutkan di step kelima. Step 5. Step kelima ini yang terakhir ya seperti sebelumnya. Step kelima itu menemukan solusi dari M. M itu siapa? Yang ini tadi ya teman-teman. Si intercept dan si slope. Oke. Nah, sekarang untuk apanya itu sama seperti sebelumnya itu kita pakai sintaks. Kita definisikan dulu M residual. Ini untuk error ya teman-teman. Residual strength S to NP dot linear L ds L linear dot L ds ls ya ls ds key dot g terus kita definisikan slope itu full ya teman-teman, itu karena bilangan desimal nanti pastinya n 0. Terus sekarang untuk intercept dot n ini saya startnya dari 1 ya. Oke. Terus untuk error ini error ya. Dapat error itu apa ya? Full juga dari residual ya, residuals besarnya dari 0. Oke. Setelah itu kita akan panggil di call untuk perkalian matriksnya. Untuk matriksnya penggunaan matriks itu adalah G at M, E at M. Terus ini adalah responnya teman-teman, respons dari parameter dari responnya. Setelah itu kita coba plot ya, coba plot plt plot x, rs terus ini marker size-nya kita buat sama dengan adalah 9 aja ya, 9. Terus untuk labelnya kita buat di sini observe data yang diobservasi ya, si lubang ozonnya tadi, luasannya. Oke, terus kita akan plot akan plot X-nya, terus decall-nya teman-teman. Setelah D itu si decall-nya. Si D ini itu adalah si titik-titik dari si lubang apanya, ozonnya. Ininya. Terus ini nanti untuk decall-nya adalah si garis regresi ya teman-teman. Terus untuk warnanya ya bisa kita pakai biru aja, biru strip garis lurus ya nanti warna biru. Marker size sama aja lah, 9 aja.
9 aja, atau lebih kecil bisa 8. Terus labelnya ini adalah observe observe data. Sorry, observe calculate data yang dikalkulasi. Terus kita pasang title-nya ya. Title apa ya namanya? Ingat data points. Sing straight line inverse modeling of, kita ambil dari sini judulnya tadi, of bahasa Inggris ya, oke, okay. Of all ozone area, oke. Okay. Terus untuk font size-nya kita buat 12 saja, font size. Terus font weight itu buat kita stable nilai X. Enggak deh, untuk labelnya itu sama seperti yang tadi aja, X dan Y sama seperti yang tadi. Nah ini oke, kita coba plt.show untuk menjalankan. Ada error ya, correct syntax mana ini, fitting data using. Ini yang mana ya? Fitting data. Oke, title. Bisa ya. Coba ini di dalam. Oke. Ini kita hapus dulu. Harusnya, ini gambarannya udah lah ya. Tinggal data-data ini aja. Wis, mana nih? Fitting data points using straight line. Soal apa ya? Ini? Oh, udah. Oh, udah muncul. Oke. Terakhir kita perlu oh ini udah ada ya. Kita perlu menampilkan
error serta nilai persamaannya, intercept, swap dan juga intercept. Caranya itu seperti ini menggunakan sintaksnya teman-teman. txt underscore sta sama dengan itu formattingnya itu y sama dengan kurung kurawal slow, terus titik dua, formattingnya itu 4 angka, bisa di 3 angka belakang koma, terus tutup kurung kurawal itu adalah si x-nya ya. Untuk si x-nya nanti ax, si slope ax plus intercept intercept untuk interceptnya itu kita akan sama ya, untuk yang tadi kita pakai 3 angka belakang koma. Oke, aman, masih aman ya. Terus strip n ini untuk baris selanjutnya. Terus isinya itu ada di bawahnya pasti ada error. Itu adalah si R-nya tadi, R yang ini. Nah, R-nya itu adalah kita pakai yang 3 saja, 3F saja ya. Atau 4D. Konsisten aja lah kalau gitu, F, 3 semua, F. Nah, terus kita tutup ya pakai tutup kurung kerel, terus nih. Nah, terus kita akan plot PLT text, text itu ukurannya 0,95 kali 0,05, terus itu dari txt str-nya tadi, str, terus untuk ukuran font size-nya itu kita coba 12 ya, 12, terus transform ini persen-persennya ya, transform plt.gca terus aksis terus vertical balik kanan itu load bottom koma ya, terus untuk horizontal balik kanan itu kita buat kanan aja, right kanan, terus kanan, terus untuk boxnya, kotaknya yang di kotak isiannya itu di box div itu face color. Untuk face colornya itu warna mukanya itu cobalah itu yang lain like blue, coba ya like blue, terus edge colornya kita buat orange saja, orange, terus kita untuk book stylenya itu round pad 0,5, terus alpha 0,9. Oh, ini colornya. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa ya ini. Ini coba, aduh, nggak bisa ya posisinya itu. Hmm,
Oke, jadi seperti ini teman-teman, untuk garis regresi dari datanya, untuk persamaan yang didapat itu adalah Y sama dengan min 0,154 X plus 334,368. Ini nilai X-nya itu, X-nya itu min. Kenapa? Kita perhatikan di sini datanya turun ya teman-teman, trennya menurun. Trennya menurun, berarti bisa kita interpretasikan kalau dari tahun ke tahun, eh, lubang ozon areanya ini semakin kecil. Menjelang dari tahun 2000 sampai 2025. Lubang ozonnya itu semakin kecil. Ini merupakan pertanda yang cukup baik teman-teman. Jika ini terus berlanjut, ya kita harapkan si ozon ini lubang itu bisa hilang sepenuhnya. Sehingga ozon bisa kembali seperti awal mula. Sehingga sinar radiasi ultraviolet dari matahari itu ya tidak langsung mengenai kita. Nah, terus untuk errornya ini teman-teman ya cukup besar teman-teman, 200,908. Ini adalah metode least square, metode kuadrat terkecil, dan inilah error yang didapat, 200,908. Ini mungkin karena datanya ini adalah juta kilometer kuadrat teman-teman. Jadi datanya itu cukup besar. Sehingga mungkin kemungkinan besar errornya seperti ini, dan juga kalau kita perhatikan persebaran datanya seperti ini teman-teman. Ini menjauh. Nah, demikian dari saya terkait dengan garis regresi menggunakan inverse modeling untuk kasus data lubang ozon di belahan bumi selatan dari tahun 2000 sampai 2025. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.